Gerasak Grusuk FC benar-benar terlihat di laga Indonesia versus Myanmar di match perdana Grup B babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Dan seperti yang sudah diprediksikan sebelumnya, kalau AFF ini penuh akan kejutan, termasuk permainan yang bisa dibilang nggak bisa santuy. Bahkan jika dibandingkan dengan babak round 3 kemarin, permainan yang jomplang 180 derajat, tak ada permainan dari kaki ke kaki, visi permainan kurang jelas, dan tentunya mereka hanya mengandalkan okol dibandingkan otak. Namun permainan semacam itu justru sangat diminati oleh Justin Hubner. Sang preman baru timnas ini bahkan nampaknya sudah nggak sabar untuk menyusul rekan-rekannya bermain di Piala AFF 2024. Lantas seperti apa perkembangannya? Yuk kita ulas selengkapnya. Permainan kasar yang ditunjukkan Myanmar kepada pemain timnas malam tadi benar-benar mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak, terutama ya fans timnas Indonesia yang jika melihat pemainnya dikasari dikit langsung mencak-mencak. Bahkan mereka nggak segan-segan untuk menyerang akun media sosial pribadi hingga mental mereka. Tanya aja Bahrain kalau nggak percaya. Dan terbaru, salah satu pemain Myanmar yang dengan sengaja mengarahkan bola ke kepala Marcelino Ferdinand benar-benar kena rujak fans Indonesia. Bahkan notif HP-nya sampai meledak dengan hujatan demi hujatan dengan penuh kata-kata mutiara. Meskipun mereka nggak paham sih dengan bahasa kita, setidaknya mereka cukup kaget dengan serangan dilakukan oleh fans kita. Dan sekali lagi, ini adalah Piala AFF, Liga Tarkam versi resmi. Banyak hal-hal nyeleneh sering kita saksikan dari tahun ke tahun. Tackle, tarikan baju, hingga perkelahian hampir selalu terjadi setiap Piala AFF berlangsung. Karena sekali lagi, ini adalah piala paling bergengsi sejagat raya dan paling kuat mentalnya lah yang berhak mendapatkannya. Tak hanya mental, siapa yang punya uang banyak kayaknya juga bisa memenangkan piala ini. Dan wajar kalau Indonesia nggak pernah menang, karena di era kegelapan sepak bola Indonesia, mereka selalu kehilangan mental di laga final dan kalah uang untuk membayar perangkat pertandingan. Ya maaf nih kalau agak julid, tapi faktanya kan emang gitu. Kalau nggak ya Indonesia sudah menang 3-4 Piala AFF, karena sampai sejauh ini Indonesia menjadi salah satu tim yang menjadi langganan ke partai final. Justin Hubner penasaran dengan kerasnya Piala AFF. Sementara itu, melihat permainan kungfu yang ditunjukkan oleh pihak Myanmar malam tadi, ditambah dengan tarikan baju dan tackle yang tak berujung pada kartu, membuat Justin Hubner dalam hati ingin sekali bermain di sana. Karena hal itu adalah salah satu kesukaannya. Dia bisa bermain bebas tendang kaki dan kepala lawan tanpa menghiraukan kartu merah. Sementara itu, pelatih Sinteyong sebelumnya sudah mengindikasikan bahwa ketiadaan Yenner dan Hubner baru bisa dipastikan untuk babak penyisihan grup saja. Soal Justin Hubner dan Ivan Yenner, keduanya tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia, khususnya di penyisihan grup Piala AFF, kata STY dilansir dari Antara. Di mana artinya Justin Hubner bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika mereka bisa lolos ke babak semifinal. Pembuktian timnas kepada media Amerika.
Sementara itu, media Amerika Serikat ESPN memprediksi kalau timnas bakal kesulitan di Piala AFF 2024 dengan skuad mudanya. Bagaimanapun, meskipun menjadi satu kekuatan tradisional di kawasan ini, Indonesia belum pernah merasakan kejayaan di kejuaraan ASEAN, dan sebaliknya selalu menjadi penggiring pengantin dengan 6 kali menjadi runner-up sebelumnya. Meski Indonesia saat ini muncul sebagai negara yang paling unggul di Asia Tenggara, fakta bahwa mereka memilih pemain muda serta kehadiran beberapa rival yang haus kemenangan membuat masih belum jelas apakah sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk menjadi juara, tulis ESPN. Namun jika melihat kualitas permainan malam tadi melawan Myanmar, jelas skuad U22 Indonesia tak bisa diremehkan. Meskipun di babak pertama mereka sempat gagu dan kesulitan mengembangkan permainan. Namun di babak kedua, setelah para pemain intinya dimainkan semua, pasukan Sinteyong langsung ambil alih kendali. Mereka tak henti-hentinya meneror gawang lawan. Bahkan visi mereka mulai terlihat, permainan dari kaki ke kaki, serta chemistry yang sudah mulai terbentuk. Dan mungkin match selanjutnya melawan Laos akan menjadi bukti kalau skuad U22 Indonesia akan menjadi kejutan di Piala AFF tahun ini. Media Vietnam kembali berulah. Kemenangan atas Myanmar tentunya akan mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak, salah satunya ya negeri sejuta nguyen ini yang suka sekali julitin Indonesia, dan sudah dapat ditebak lewat salah satu media lokalnya, Vietnam, melontarkan ejekan kepada tim asuhan Sinteyong. Justru pujian diberikan tuan rumah Myanmar yang dinilai bermain lebih efektif dengan serangan-serangan sepanjang babak pertama. Bukan Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama, tulis Sohavian. Sedangkan menurut Sohavian, timnas Indonesia sampai harus terengah-engah untuk bisa mengalahkan Myanmar di pertandingan ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan disebut mengalami banyak kesulitan. Meski tetap menunjukkan kualitas sebagai tim yang diunggulkan, kemenangan atas Myanmar ini juga dianggap sebagai ancaman nyata dari Indonesia untuk Vietnam sebagai lawan di laga berikutnya. Sempat terengah-engah, Indonesia mengirimkan surat perang ampuh kepada tim Vietnam sebelum pertandingan, tulis Sohavian lagi. Apapun itu, kemenangan ya tetap kemenangan. Mau menang 10-0 atau 1-0, yang didapat ya poinnya sama, yakni 3 poin. Intinya, Vietnam ini jangan banyak nyinyir deh. Lihat aja nanti, belum tentu tim inti kalian bisa menang mudah lawan tim U22 Indonesia. Kalau kalah ya makin tambah malu deh. Dan terlepas dari apapun, pokoknya dengan hasil yang didapatkan oleh timnas malam tadi, wajib kita syukuri. Kita sudah tampil hebat kok. Walaupun diprovokasi lawan, tapi kita nggak pernah kepancing. Tapi nggak tahu ya, kalau Justin Hubner nanti jadi gabung, wah pasti bakal makin seru. Batu ketemu batu, jadi deh. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.